Yang kami hormati Ibu Koordinator Kemahasiswaan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Ibu Karisma Kusuma Ningtyas, SSID MKEP. Yang kami hormati Ibu Sulastri SDRKEP selaku narasumber, serta seluruh panitia dan peserta yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kenikmatannya kita bisa bertemu dan bertatap muka di acara sharing online ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Peserta sharing online Puan Berbisik yang kami hormati, susunan acara hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan dari Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya, yang kelima pembacaan tata tertib, yang keenam pembacaan kurikulum vitae narasumber 1, yang ke-7 pemaparan materi oleh narasumber 1 dengan judul Kenali PCOS pada Perempuan, yang ke-8 pembacaan kurikulum vitae narasumber 2, yang ke-9 pemaparan materi oleh narasumber 2 dengan judul Gaya Hidup Sehat Cegah PCOS, yang ke-10 sesi tanya jawab, yang ke-11 adalah penutupan. Pertama-tama mari kita baca basmalah bersama-sama agar acara dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh audiens dimohon duduk dengan tegap dan meletakkan tangan kanan di dada kiri seperti ini, menggantikan hormat kepada bendera. Audiens dipersilakan meletakkan tangan kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara sharing pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon keridhoannya dan kelancaran dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Untuk audiens yang beragama Islam, doa akan saya pimpin. Dan untuk yang beragama lain, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah acara sharing kami pada pagi hari ini menjadi kegiatan yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kesehatan dan kedamaian masyarakat dan negara kami. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini menjadi manusia yang memiliki sifat amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, dan lindungi dan bimbinglah untuk menjalankan amanah dalam profesi kami dan berkarya demi pengabdian padamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Saudara Febriana Masfufa. Sebelum memasuki acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada audiens untuk mengisi absensi di link yang sudah disediakan di live chat YouTube maupun Zoom, dan menginjak acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya, kepada Ibu Astuti Setiani SST Mkes, dipersilakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Ketua Program Studi D3 Kebidanan Sutomo, Koordinator Akademik, kemudian para peserta webinar yang berbahagia, kemudian tak lupa kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Sulastri STR Kep selaku narasumber dan Ibu Evi Pratami MKep selaku narasumber, dan Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan webinar yang diprakarsai oleh Hima D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan acara ini akan terus berlangsung dengan tema yang berbeda. Pada pagi hari ini, mengambil tema PCOS. Apa itu PCOS? Tolong peserta webinar yang berbahagia mengamati, mendengarkan. Nanti dalam sesi tanya-jawab bisa ditanyakan oleh para ahlinya yang dalam hal ini Ibu Sulastri, STR Kep yang banyak berpengalaman, dan Ibu Evi Pratami selaku Kaprodi Profesi yang banyak berpengalaman dalam hal PCOS. Mudah-mudahan acara ini kita semua bisa mengambil manfaat dan selamat mengikuti. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Astuti Setiani SST Mkes atas sambutannya. Selanjutnya adalah pembacaan tata tertib sharing online Puan Berbisik.
Berikut saya akan membacakan tata tertib sharing online. Yang pertama, ID peserta sharing online harus menggunakan nama asli dan institusi, bukan nama perangkat atau nama panggilan. Yang kedua, jika panitia tidak mengenali identitas peserta dan tidak sesuai dengan yang tercatat dalam form registrasi, maka panitia berhak mengeluarkan peserta dari aplikasi. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan dengan menuliskan nama penanya, nama institusi, ditujukan ke pemateri 1 atau 2, lalu pertanyaan. Dan yang keempat, peserta yang mendapat akses ke Zoom meeting harus berpakaian rapi dan berperilaku sopan selama sharing online berlangsung, serta harus menonaktifkan kamera dan suara. Yang kelima, link daftar hadir akan dibagikan oleh panitia melalui Zoom chat dan YouTube. Yang keenam, peserta yang berhak mendapat e-sertifikat adalah peserta yang mengisi link registrasi, link daftar hadir, dan link evaluasi. Yang ketujuh, e-sertifikat akan diberikan kurang lebih 1-2 minggu setelah kegiatan pada peserta yang memenuhi ketentuan melalui email peserta yang telah terdaftar. Hadirin yang berbahagia, perlu kami informasikan apabila ada pertanyaan dapat dikirim melalui link pertanyaan yang telah disediakan di live chat Zoom maupun YouTube dengan format pertanyaan yang sudah ditentukan. Baik, kita kini berada di acara inti. Saya rasa audiens sudah tidak sabar, untuk itu izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita yang pertama ini, yang menyampaikan materi mengenai kenali PCOS pada perempuan. Yakni Ibu Sulastri Sarjana Terapan Kebidanan. Beliau lahir di Nganjuk 25 Agustus 1974. Riwayat beliau saat ini, riwayat pendidikan beliau adalah SPK di Pemda Trenggalek pada tahun 1996, D3 Kebidanan di Adibuana Surabaya pada tahun 2009, D4 Kebidanan di NHM Bangkalan pada tahun 2015, dan saat ini sedang menempuh pendidikan profesi bidan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Riwayat pekerjaan beliau. Beliau pernah menjadi bidan pelaksana di Ruang Cenderawasih RSUD Dr. Sutomo sejak tahun 1996 hingga 2015, dan saat ini menjadi wakil kepala ruangan di Ruang Merpati RSUD Dr. Sutomo sejak tahun 2015 hingga sekarang. Riwayat organisasi beliau pernah menjadi pengurus IPI Ranting serta konselor ASI. Baik, untuk Ibu Sulastri STRK dengan kontrak waktu 30 menit, dipersilakan menyampaikan materinya. Baik, terima kasih untuk Mbak Nelly. Apa suara saya sudah bisa didengar? Terima kasih untuk Mbak Nelly. Suara saya sudah bisa didengar? Sudah sempurna, Bu. Oh, iya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Nelly. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Ibu Astuti Setiani, SST Mkes. Yang kami hormati Ketua Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Ibu Dwi Purwati, SKP SST Mkes.
Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Ibu Evi Pratami, SSTMK, Ketua Program Studi D3 Kebidanan Sutomo Poltekkes Kemenkes Surabaya Ibu Dwi Wulan Sulistiawati, SSTMK, Koordinator Kemahasiswaan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya Ibu Karisma Kusumanitias, SSITMK, Bapak Ibu dosen kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan peserta acara Perempuan Berbisik Asik yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara Perempuan Berbisik Asik ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu dosen, teman-teman bidan dan mahasiswi kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya, alhamdulillah meskipun dalam masa pandemi wabah corona ini kita semua masih bisa mengikuti sharing-sharing ilmu tentunya melalui webinar seperti ini. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman Hima D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya yang telah meluangkan waktunya sehingga acara Perempuan Berbisik Asik ini bisa terselenggara dengan baik. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita masuk ke materi saya, yaitu apakah polikistik ovarian syndrome itu. Next. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang akan kita berikan, yaitu pertama pengertian PCOS, yang kedua seberapa banyak orang yang menderita PCOS, kemudian bagaimana patologisnya, diagnosa dan penata laksanaannya. Next. Sebelum kita memasuki ke materi PCOS, perlu kita ingat apa itu ovulasi, yaitu proses yang terjadi di dalam siklus menstruasi pada wanita. Pada proses ini, folikel yang matang akan pecah dan mengeluarkan sel telur ke tuba Fallopi siap untuk dibuahi. Pada tahapan ini, lapisan rahim telah menebal untuk mempersiapkan sel telur yang telah dibuahi. Jadi pada wanita yang normal itu akan terjadi ovulasi setiap bulannya. Sedangkan ukuran ovum yang normal itu adalah 18 sampai 23 mm. Next. Kemudian ini pengertian PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome, yaitu suatu gangguan hormon yang terjadi pada wanita usia subur yang bisa menyebabkan gangguan menstruasi dan memiliki kadar hormon maskulin atau hormon androgen yang berlebihan. Jadi pada penderita PCOS ini, perempuan itu memiliki kadar androgen yang berlebihan, sehingga kadar androgen yang berlebihan itu bisa mengganggu menstruasi. Karena apa? Pada wanita yang androgennya tinggi, itu dia tidak akan mengalami ovulasi. Lanjut. Nah, sekarang kira-kira siapa saja yang menderita PCOS itu, yaitu wanita usia subur yang mengalami pertama kali menstruasi. Kemudian wanita subur yang mengalami kenaikan berat badan secara signifikan. Next. PCOS pada remaja. PCOS pada remaja ini, masa adolescennya adalah masa transisi hormonal, yaitu dia akan mengalami disfungsi ovulasi dan morfologi ovarian kistik. Nanti akan terjadi adanya oligomenore yang menetap di rentang usia 14 sampai 19 tahun. Itu adalah tanda-tanda disfungsi remaja yang terkena PCOS secara menetap. Next. PCOS pada remaja ini dikatakan dia manifestasinya dikatakan PCOS itu dia yang rentang usianya bila 18 sampai 19 tahun tadi itu diambil dalam batas kesetaraan usia wanita dewasa.
Sedangkan yang suspek PCOS itu adalah bila 2 tahun dengan siklus menstruasi itu tidak teratur. Dikatakan tidak teratur di sini itu apabila menstruasinya itu lebih dari 35 hari atau kurang dari 21 hari setelah menarche. Next. Lanjut, Mbak. Next. Lanjut. Next. Nah, kita memasuki penyebab dari PCOS. Kira-kira apa sih penyebab dari PCOS itu? Yang pertama, penyebabnya itu belum diketahui secara pasti. Yang kedua adalah penyebabnya itu dari genetik. Genetik ini dikaitkan dengan adanya peningkatan hormon androgen yang terlalu berlebihan pada perempuan yang menderita PCOS. Sedangkan kita tahu bahwa belum Mbak, masih di ini penyebabnya. Sedangkan kita tahu bahwa androgen ini adalah hormon laki-laki yang seharusnya itu ada dalam jumlah sedikit pada perempuan. Sehingga hormon androgen yang berlebihan ini bisa mempengaruhi ovarium atau indung telur itu memproduksi banyak kantong-kantong yang berisi cairan. Akibatnya sel telur itu tidak bisa berkembang secara sempurna dan gagal melepaskan sel telur secara teratur atau tidak terjadinya ovulasi. Kemudian yang insulin itu meningkat. Penyebab Mbak? Penyebab yang ketiga itu adalah insulin yang meningkat. Hormon insulin pada hormon yang mempengaruhi kadar gula dalam darah. Insulin yang berlebihan akan membuat tubuh wanita memproduksi hormon androgen yang bisa mengurangi sensitivitas tubuh terhadap insulin. Dengan meningkatnya hormon insulin ini juga akan meningkatkan hormon androgen sehingga tidak bisa terjadi ovulasi. Next. Apakah tanda-tanda dan gejala PCOS itu? Tanda dan gejalanya yang pertama adalah mempengaruhi siklus menstruasinya tidak teratur. Yang pertama akan terjadi amenore, yaitu wanita tidak mengalami menstruasi. Tentu saja, karena apa? Karena tidak ada ovulasi. Yang kedua adalah terjadi oligomenore, karena apa? Perempuan yang mengalami siklus menstruasi, yaitu akhirnya memanjang dari siklus biasanya. Dia akan dalam waktu 35 hari. Dengan volume tentunya dalam jumlah yang sedikit. Next. Gejala berikutnya yaitu akan muncul di tanda-tanda fisik pada perempuan yang menderita PCOS. Yang pertama adalah munculnya rambut yang kebotaan, seperti laki-laki yang mengalami kebotaan atau disebut alopecia. Terus yang kedua, wanita yang mengalami PCOS ini, dia akan mengalami tumbuh jerawat yang lebih dibanding perempuan yang tidak mengalami PCOS. Next. Tanda-tanda PCOS berikutnya yaitu terdapat kulit yang gelap di bagian leher atau area lainnya. Jadi akan terlihat kulit itu gelap, itu tidak hanya di leher, tapi juga di bagian pelipatan payudara atau di bagian pelipatan paha atau pelipatan payudara. Kemudian perempuan yang menderita PCOS itu, ini yang sering kita temui, yaitu muncul rambut. Ya, rambut ini bisa seperti wanita yang berkumis, ya, wanita berkumis atau muncul juga di bawahnya dagu, atau bisa di tangan atau kulit, atau di kaki. Jadi wanita yang seharusnya itu
kaki misalkan kulitnya itu lembut atau lebih pendek, akan tetapi wanita yang mengalami PCOS ini di kaki itu akan tumbuh rambut yang agak panjang, juga berkumis. Next. Tanda gejala berikutnya yaitu berat badan yang berlebih atau perempuan yang kesulitan menurunkan berat badan. Pada perempuan yang mempunyai berat badan lebih ini, otomatis dia akan terganggu hormon insulinnya. Nah, karena tingginya hormon insulin atau tidak stabilnya hormon insulin ini, dia akan mempengaruhi hormon androgen, sehingga juga mempengaruhi terjadinya ovulasi. Dalam tiap bulannya akan, maksudnya tidak terjadi ovulasi. Demikian juga perempuan yang berat badannya lebih identik dengan diabetes mellitus. Nah, berikut ini adalah scoring modified Variman-Galway yang dimodifikasi. Kita bisa melihat yang pertama itu adalah kumis pada perempuan, itu nilainya ada 4. Kira-kira perempuan yang menderita PCOS itu di nomor 1, 2, 3, atau 4. Kemudian rambut yang tumbuh di pelipatan paha, rambut yang tumbuh di dada, atau rambut yang tumbuh di tangan atau kaki, itu ada nilainya tersendiri. Jadi dikatakan scoring itu ringan apabila nilainya itu kurang dari 8. Jadi dari kesemua itu kita jumlahkan, kalau nilainya kurang dari 8, maka itu masih dikategorikan ringan. Jika nilainya 8 sampai 15, maka itu dikatakan sedang atau moderat. Bila nilainya itu lebih dari 15, maka dikatakan PCOS-nya itu adalah berat. Next. Nah, patofisiologisnya terjadinya PCOS. Kira-kira apa? Ya, jadi kita melihat dari faktor genetik dan lifestyle atau obesitas. Kalau kita melihat dari genetik, kita tahu bahwa genetik ini hormon androgen dia akan meningkat. Dengan meningkatnya hormon androgen, maka akan mempengaruhi ovarium untuk mematangkan ovum. Jadi dengan androgen yang tinggi ini akhirnya bisa muncul ke tanda-tanda fisik yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu hirsutisme atau dia muncul rambut, atau bisa yang sering kita lihat adalah wanita berkumis, atau wanita itu biasanya cenderung mempunyai jerawat yang lebih, atau alopecia. Alopecia ini yaitu yang kebutaan tadi. Kemudian karena hormon ini terganggu, sehingga juga akan mempengaruhi ovarian dalam terjadinya ovulasi. Sehingga wanita yang hormon androgennya tinggi, dia tidak akan mengalami ovulasi, sehingga menyebabkan menstruasinya tidak teratur. Pada perempuan yang lifestyle-nya itu dalam arti gaya hidup, pola makan yang kurang bagus, atau obesitas, dia akan terganggu hormon insulin. Dengan terganggunya hormon insulin ini, maka akan mempengaruhi hormon androgen juga akan meningkat dari biasanya. Nah, ini akan menyebabkan dengan terganggunya hormon insulin, pasien akan mengalami penyakit diabetes mellitus, sehingga bisa mempengaruhi ke penyakit kardiovaskuler atau metabolic syndrome. Next. Mekanisme manifestasinya klinis, jadi sudah seperti yang saya sebutkan tadi, apabila wanita mengalami PCOS ini, manifestasi klinisnya akan terjadi hiperandrogenisme. Terjadinya androgenisme ini akan mempengaruhi
dalam bentuk fisik seperti tadi, bahwa perempuan akan timbul akne yang berlebihan, alopecia atau kebutaan, atau tumbuh rambut yang berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu ovulatory disfungsi, yaitu wanita itu akan mengalami gangguan menstruasi, yaitu akan mengalami oligomenore atau amenore. Next. Diagnosis yang bisa kita ambil, yang pertama adalah disfungsi ovulasi. Pada wanita yang menderita PCOS ini akan terjadi anovulasi atau oligoovulasi. Perempuan yang tidak mengalami ovulasi secara otomatis, dia akan menstruasinya akan tidak teratur. Kemudian yang kedua adalah ovarium polikistik. Ovarium polikistik ini yaitu adanya gangguan hormonal yang menyebabkan kista pada ovarium, yaitu dengan tingginya hormon androgen, maka di ovarium itu akan terbentuk kantong-kantong yang berisi cairan, dan ini bisa menyebabkan kista ovarium. Kemudian hiperandrogenisme. Hormon androgenisme yang meningkat mempengaruhi fisik pada perempuan yang menderita PCOS ini, termasuk yang sudah saya sebut tadi, yaitu tumbuh kumis, alopecia, dan akne yang berlebihan. Lanjut. Diagnosa ini bisa kita ambil, yaitu mulai dari yang pertama, itu kita dapatkan dari anamnesa yang cermat. Yaitu anamnesa ini kita dapatkan dari pasien tersebut atau keluarga, yaitu ada tidaknya gejala PCOS, termasuk keluhan fisik tadi, keluhan yang dialami oleh pasien tentunya adalah keluhan gangguan menstruasinya itu ada atau tidak. Kemudian dia mengeluh apakah ada muncul rambut yang berlebihan pada tubuh wanita tersebut. Kemudian pada pemeriksaan fisik, tentunya kita menemukan adanya atau tanda-tanda yang dialami oleh penderita. Misalkan kita cek mulai dari head to toe, rambut itu mengalami kebutaan atau tidak, kemudian di wajah mengalami jerawat yang berlebihan atau tidak. Kemudian pada kulit ada yang mengalami kulit yang menghitam pada pelipatan leher, pelipatan payudara, atau pelipatan paha. Kemudian yang ketiga itu didukung dari data penunjang, pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah kadar hormon androgen, kemudian gula darah, dan kadar kolesterol. Yang dilanjutkan dengan pemeriksaan USG atau ultrasonografi, yaitu untuk memeriksa ketebalan endometrium. Next, lanjut. Nah, sekarang kita kira-kira apa komplikasi yang terjadi pada wanita PCOS itu? Yang pertama jelas kemandulan. Kenapa bisa terjadi kemandulan? Karena pada wanita yang PCOS ini, dia tidak mengalami ovulasi sehingga tidak terjadi pembuahan. Kemudian perempuan itu juga bisa mengalami sindrom metabolik, yaitu bisa mengalami diabetes mellitus, penyakit hipertensi atau penyakit pengait kardiovaskuler, kemudian gangguan kecemasan, gangguan depresi, bisa terjadi juga kanker endometrium, atau sering juga terkadang ada yang menderita kanker ovarium. Next. Penata laksanaan PCOS. Jadi pada wanita yang mengalami PCOS itu tidak perlu khawatir yang berlebihan. Meskipun PCOS itu tidak bisa disembuhkan, akan tetapi bisa diobati atau dikendalikan. Dengan cara apa? Dengan cara lifestyle, yaitu ubah gaya hidup menjadi lebih sehat, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Evi Pratami.
Kemudian kontrol berat badan, bagaimana cara mengontrol berat badan, nanti juga akan disampaikan oleh Bu Evi. Diet yang sehat dengan mengurangi konsumsi makanan yang cepat saji dan makanan yang terlalu banyak mengandung gula. Kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat, sayur-sayur dan buah-buahan. Kemudian beraktivitas, olahraga, jangan lupa aktifkan setiap harinya paling enggak 30 sampai 60 menit. Next. Terima kasih. Demikian tadi materi dari PCOS. Waktu saya kembalikan ke Mbak Nelly sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas materinya yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sulastri atas materinya. Sebelum kita berpindah ke acara selanjutnya, kembali saya mengingatkan audiens untuk mengisi absensi di link yang sudah disediakan panitia melalui chat Zoom maupun live chat YouTube. Dan untuk audiens yang ingin memiliki pertanyaan untuk diajukan, bisa mengirimnya di link pertanyaan di link yang sudah di-share di Zoom chat maupun live chat. Dan apabila menemui pertanyaan yang serupa, audiens bisa menekan vote karena pertanyaan yang akan kami tanyakan ke narasumber adalah pertanyaan yang memiliki vote terbanyak. Baik, selanjutnya segera saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita yang kedua yang akan menyampaikan materi tentang gaya hidup sehat, cegah PCOS. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Evi Pratami, SST MKep. Beliau lahir di Pasuruan 24 Mei 1979. Ibu Evi Pratami saat ini menjabat sebagai Kaprodi Pendidikan Profesi Bidan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Riwayat pendidikan beliau, D3 Kebidanan di Kebidanan Sutomo Poltekkes Kemenkes Surabaya pada tahun 2001, D4 Kebidanan di FK Universitas Padjadjaran pada tahun 2005, S2 Kebidanan di FK Universitas Padjadjaran pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan beliau menjadi dosen Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya sejak tahun 2002 hingga sekarang, dan memiliki PMB mulai tahun 2012. Karya yang dimiliki oleh beliau adalah buku nasional yang diterbitkan oleh EGJ dan Erlangga, dan beliau aktif dalam penelitian. Baik, tidak berlama-lama lagi, untuk Ibu Evi Pratami SST MKep dengan kontrak waktu 30 menit, dipersilakan. Oke, sebentar. Suara saya bisa didengar? Ya, Bu, bisa, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Jurusan Kebidanan, Ibu Astuti Setiani SST MKes. Yang terhormat Ibu Ketua Prodi Sarjana Terapan, Ibu Dwi Purwanti MKes. Yang terhormat Ibu Kaprodi D3 Kebidanan Sutomo, Ibu Dwi Wulan MKep. Bapak Ibu dosen, seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Surabaya, para panitia yang saya banggakan, peserta webinar yang luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang akan membahas tentang polycystic ovarian syndrome. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada panitia di tengah keadaan pandemi di mana kita dibatasi untuk tatap muka, tapi memfasilitasi untuk kesemuanya bergabung dalam sharing ilmu, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Dan saya menganggap upaya panitia merupakan upaya untuk menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama. Bapak Ibu,
yang saya hormati, kalau tadi Bu Sulastri telah menjelaskan tentang patofisiologi polikistik ovari, maka saya akan melanjutkan apa sih yang akan kita lakukan apabila kita telah mengidap atau yang harus kita lakukan agar kita tidak terkena polikistik ovari. Sejenak kita berkonsentrasi tentang siklus haid yang setiap bulan kita alami. Bapak Ibu tentu tidak asing pada gambar yang tampil, bahwa perempuan itu pada siklusnya dalam 28 hari dia akan mengalami menstruasi. Pada saat menstruasi hingga menjelang ovulasi, maka ada hormon LH yang ada dalam garis biru ini, di mana hormon ini akan memberikan feedback pada munculnya hormon estrogen. Dan estrogen merupakan akibat dari feedback adanya hormon androgen. Kalau Bu Sulastri tadi telah menjelaskan bahwa polikistik ovari terjadi pada wanita dengan hiper hormon androgen, ternyata hormon androgen itu memberikan efek positif menaiknya hormon estrogen. Di mana kalau hormon estrogen itu tinggi terus, maka hal yang ada di depan kita ini tidak terjadi. Secara fisiologi, perempuan itu akan mengalami hal berikut. Ada folikel pada fase menstruasi, kemudian fase folikuler, folikel ini akan berkembang. Terus hingga pada saat LH mencapai puncaknya, karena puncak, maka isi dari folikel yang ada dalam ovarium itu akan keluar. Nah, kemudian sisanya itu akan berganti menjadi folikel atau folikel-folikel yang kemudian akan mati. Secara fisiologis inilah yang terjadi pada kaum perempuan atau pada kita semua. Sehingga dominasi pada saat fase sebelum ovulasi itu adalah estradiol, di mana estradiol ini akan sangat berkaitan dengan hormon androgen yang sudah dijelaskan pada sesi Bu Sulastri di awal tadi. Coba kita lihat. Secara fisiologis, hormon estrogen atau estradiol itu akan meningkat seperti ini. Nah, karena hormon ini meningkat, maka folikel-folikel ini akan pun bertambah besar, dan akan ada satu folikel ini yang dominan. Dan kemudian dia ovulasi seperti gambar sebelumnya tadi. Nah, pada kasus PCOS, di mana estrogennya itu tinggi, ada di garis tinggi di sini terus, maka tidak ada folikel-folikel ini yang kemudian menjadi dominan besarnya. Semuanya akan berbentuk kecil. Kenapa kecil-kecil? Karena estrogennya tinggi terus. Dia tidak bisa dipicu oleh hormon yang FSH-nya ini tinggi. Pada kasus PCOS, di mana estradiolnya tinggi, maka FSH-nya akan di bawah. Kalau FSH ini ada di bawah, maka estrogennya akan di atas, berkebalikan hukum daripada hormon estrogen dan progesteron pada kasus menstruasi. Sehingga bisa dibayangkan, kalau estradiolnya di atas, FSH-nya di bawah, maka folikel kita akan banyak dan tidak ada yang dominan. Maka itu disebut polikistik ovari. Jadi tidak ada satu dari folikel yang dominan. Gambar berikutnya. Jadi ini kasus normal yang terjadi pada kita, di mana sebelum ovulasi estradiol ini akan meningkat. Karena estradiol ini meningkat, hormon satunya, progesteron akan ada di bawah. Nah, kalau estradiolnya ada di atas terus, maka progesteron atau LH-nya ini tidak akan bisa sampai puncak. Karena LH surge-nya ini baru akan meningkat setelah estradiol ini akan mengalami penurunan segera. Nah, pada kasus PCOS, estradiolnya ini stagnan ada di atas terus. Sehingga tidak terjadi LH surge. Kalau tidak terjadi LH surge, maka tidak akan terjadi ovulasi. Sehingga hukum hiperandrogen akan memberikan efek positif pada estradiol.
di mana estradiol akan terus meningkat. Saya ulang, dengan adanya peningkatan estradiol yang terus-menerus, tidak mengalami penurunan sama sekali, maka tidak akan ada LH. Kalau tidak ada LH, maka ovulasi tidak akan terjadi. Dan kalau tidak ada LH yang meningkat, ovulasi tidak terjadi, progesteron pun akan ada di bawah seterusnya. Itu yang akan dialami oleh pasien-pasien dengan PCOS. Nah, prinsip ini yang harus kita kuasai. Sehingga kalau menguasai prinsip, segala hal yang memberikan hukuman atau hukum atau prinsip pada estrogen progesteron akan mudah kita pahami. Baik, masuk yang tadi. Dengan adanya hiperandrogen, estrogen naik, seperti yang Bu Sulastri tadi sampaikan, muncul jerawat banyak, muncul rambut-rambut pada bagian-bagian tubuh. Kemudian ada infertilitas. Kenapa infertil? Karena tidak ada LH tadi. Kalau tidak ada LH, maka ovulasi tidak akan terjadi. Kalau ovulasi tidak akan terjadi, tidak mungkin seseorang itu bisa mengalami pembuahan. Nah, ini estrogennya tadi. Oke, ini kasusnya. Jadi hati-hati pada kaum perempuan, pada adik-adik remaja, adik mahasiswa, atau pada siapapun juga. Karena PCOS itu tidak menetap. Bisa saja seseorang yang sudah berumah tangga, punya anak satu, kemudian tidak punya anak dalam jangka waktu yang lama, bisa dia masuk atau didiagnosa PCOS. Pun sebaliknya. Karena PCOS tidak menetap, pun PCOS pun tidak bisa tidak disembuhkan. Nah, jadi tanda yang harus kita waspadai adalah munculnya rambut-rambut atau hirsutisme. Kemudian adanya jerawat pada bagian tubuh yang tidak semestinya. Kemudian adanya infertilitas, kemudian adanya obesitas. Kenapa obesitas itu bahaya? Karena pada obesitas ada lemak-lemak yang masuk dalam tubuhnya, di mana dalam metabolisme, lemak yang masuk dalam kondisi yang sangat berlebihan dalam tubuh manusia, dia akan di metabolisme akan dibentuk menjadi kalori dan hormon. Dan salah satu hormon yang terbentuk akibat metabolisme yang berlebihan adalah hormon. Dan hormon yang paling berbahaya dan memberikan kontribusi pada PCOS adalah androgen, yang kemudian memberikan feedback pada tingginya hormon estrogen. Kemudian adanya amenore, kemudian adanya perdarahan uterus disfungsi, kemudian adanya oligomenore. Ini kasus-kasus yang secara umum yang bisa kita telaah pada pola menstruasi kita sehari-hari. Jadi yang diwaspadai, yang harus kita deteksi secara dini pada diri kita, pada anak-anak muda, pada perempuan yang ada di samping kita, untuk bisa mengenali lebih dini adanya polycystic ovary syndrome. Polycystic ovary syndrome bukan diagnostik, tapi dia adalah kumpulan-kumpulan dari gejala yang ada. Sehingga jelas, PCOS sangat memberikan suatu penurunan kualitas hidup. Pada masa remaja, dengan adanya siklus menstruasi yang kacau, tidak teratur, maka dia akan menderita. Kemudian kalau kita sudah memutuskan untuk menikah, dan ternyata kita tidak bisa mendeteksi secara dini yang terjadi pada tubuh kita, dan ternyata kita adalah PCOS, maka kita tidak akan kunjung hamil. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita tidak mengalami ovulasi. Kenapa tidak mengalami ovulasi? Karena ternyata estrogen kita sangat tinggi. Kenapa terjadi sangat tinggi? Karena dipicu oleh hormon androgen yang tinggi pada diri kita. Sehingga setiap bulannya menanti-nanti tanda positif pada diri kita tidak kunjung ada. Karena tujuan menikah salah satunya adalah punya anak, yang terjadi karena tidak kunjung positif, maka akan terjadi perselisihan antara suami dan istri. Tidak saling lagi bertatap muka untuk membicarakan sesuatu hal yang dibicarakan, tetapi akan saling menungging. Satu hadap kanan, satu hadap kiri. Nah, ini dalam kondisi yang sangat bahaya ya. Jadi hati-hati. Dan ternyata ini juga akan memicu yang seperti ini. Nah, baik-baik di depan, ternyata di belakangnya bertukar-tukar kado. Jadi hati-hati ya, hati-hati jangan sampai pasangan kita atau pasangan anak-anak kita atau pasangan orang-orang terdekat kita sampai pada ini yang ternyata setelah didiagnosis ternyata dia adalah pasien PCOS. Nah, tentunya ibu-ibu, anak-anak remaja,
teman-teman sejawat bidan akan sangat merindukan hal ini. Menikah dengan orang baik, senyum, saling mempertontonkan cincin nikah, kemudian tenar, merekah senyumannya, dan senyuman ini akan tetap simetris kanan kiri hingga beberapa saat kembali lahirlah si buah hati. Nah, kasus PCOS akan terjadi infertil yang mungkin senyum merekah pada saat menikah ini tidak bisa bertahan lama. Karena apa? Tidak kunjung ada tanda positif tadi. Sehingga seseorang menjadi bersingkuran punggungnya tadi. Sehingga kalau bersingkuran nanti dia akan mencari kebahagiaan dari orang ketiga, orang keempat, maupun orang yang kesekian. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam bagian ini. Oke. Harga mati PCOS harus kita buang jauh-jauh. Harga mati bahwa PCOS karena sesuatu yang bisa kita hindari di awal, bisa kita cegah, maka kita harus buang, harus kita tendang jauh-jauh. Nah, siapa yang paling tahu, siapa yang paling peduli, ya kita sendiri. Siapa yang paling memahami kondisi tubuh kita, kondisi menstruasi kita, kondisi siklus kita, ya kita sendiri. Ya, oke. Nah, apa yang kita lakukan sekarang biar tidak terkena PCOS, dan apa yang kita lakukan ke depan biar kita tidak terkena PCOS? Yang kalau kita tidak terkena PCOS, maka senyum merekah pada biduk rumah tangga akan tetap terjaga. Nah, kita akan bahas itu. Tidak mungkin mutlak gaya hidup sehat yang bisa menghindarkan kita dari polycystic ovarian syndrome. Nah, apa saja lifestyle modifikasi untuk PCOS? Yang pertama, jelas diet. Jadi upayakan bahwa indeks massa tubuh kita selalu kurang dari 25. Jangan dibiarkan indeks massa tubuh kita lebih dari 25 dan menetap dalam jangka waktu yang lama. Tentunya ibu-ibu atau adik-adik peserta webinar sudah bisa menghitung indeks massa tubuh masing-masing. Nah, jangan sampai kita ada di angka lebih dari 25. Selain indeks massa tubuh lebih 25 menyebabkan PCOS, ternyata indeks massa tubuh lebih 25 pun akan mampu menjangkit orang-orang dengan penyakit metabolis yang parah. Contoh kalau pada kehamilan ada preeklamsi, kemudian ada penyakit-penyakit lain yang sampai saat ini merupakan pembunuh tertinggi di kematian ibu. Jadi ini yang penting. Jadi indeks massa tubuh tidak boleh lebih dari 25. Jadi kenapa tidak boleh lebih dari 25? Ternyata indeks massa tubuh ini kalau seseorang ini posisi tubuhnya obes, maka deposit lemaknya akan sangat tinggi. Begitu deposit lemak itu tinggi oleh tubuh, metabolisme lemak akan dipecah menjadi energi dan sebagian lagi akan dipecah menjadi hormon. Nah, hormon yang sangat berkontribusi pada PCOS akibat pecahan lemak tadi adalah androgen, di mana androgen kemudian akan memberikan feedback positif pada tingginya hormon estrogen. Jadi sekali lagi pada peserta yang masih berharap punya anak, remaja-remaja, hati-hati, dijaga jangan sampai indeks massa tubuhnya lebih dari 25. Satu. Kemudian yang kedua, diet gizi seimbang dengan rendah lemak, rendah kalori. Nah, coba kita lihat. Ini adalah porsi makan yang dianjurkan. Jadi, porsi kalorinya hanya sepertiga. Sepertiga lagi adalah protein nabati, sepertiga lagi adalah kombinasi buah dan protein. Jadi, kalau kita mau makan maksimal ya sepertiga dari makan kita atau porsi piring kita adalah kalori atau nasi. Ini untuk porsi sekali makan atau satu hari sekali makan. Misalnya saya rubah boleh enggak, Bu? Misalnya pagi saya tidak makan nasi tapi pagi saya makan buah saja, boleh. Siang saya tidak makan buah, saya tidak makan sayur, tapi saya makan hanya
nasi saja penuh, silakan. Malam saya tidak makan nasi, tapi saya hanya makan buah saja, silakan. Yang penting dalam satu hari kalau kita prosentase, sepertiga adalah sumber dari karbo, sepertiganya lagi sayuran, vitamin, sepertiga lagi multimineral dan protein. Ini yang wajib kita pahami bersama. Jadi apa saja yang akan mengisi piring kita, tentu kita yang akan memanage dalam kegiatan sehari-hari. Oke, yang kedua. Yang ketiga, latihan fisik. Jelas. Kenapa latihan fisik ini penting? Untuk memberikan penguatan dalam metabolisme tubuh kita. Bahwa adanya exercise yang reguler, itu akan membakar dari karbo-karbo yang masuk agar dia tidak memberikan tumpusan deposit pada lemak. Nah, olahraga itu harus seperti apa? Bebas, mau olahraga jogging, mau olahraga berenang, mau olahraga yang lain. Yang jelas dia harus reguler. Ibu, apakah saya kalau memasak, kalau saya menyapu, kalau saya mengepel itu termasuk olahraga? Jawabnya tidak. Karena nyapu dan ngepel bukan merupakan aktivitas yang reguler. Jadi lakukan aktivitas reguler seperti lari-lari, seperti jogging, seperti renang, seperti bola basket, atau apa saja yang dia bisa membakar lemak secara teratur. Jadi hukumnya disebut olahraga apabila aktivitas dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Gitu ya. Jadi olahraga, makan, dan menjaga indeks massa tubuh menjadi poin penting dalam mencegah polikistik ovary syndrome. Yang berikutnya, upayakan untuk rasio lingkar pinggang pinggul kurang dari 0,85. Jadi silakan Ibu hitung, mahasiswa atau peserta webinar ukur, upayakan untuk rasio pinggang pinggulnya. Jadi ini yang besar, pinggangnya dan pinggulnya berapa, kemudian hitung dan jangan sampai lebih dari 0,85. Ini tidak identik dengan obesitas, ini tidak identik dengan kegendutan, ini tidak identik dengan orang yang kelihatan besar. Belum tentu orang kurus itu memiliki rasio lingkar pinggang pinggul kurang dari 85. Jadi silakan diukur dengan Medline yang ada di rumah untuk ukuran pinggangnya dan ukuran pinggulnya, kemudian dibagi jangan sampai lebih dari 0,85. Selain ini memberikan resiko PCOS, ternyata RLPP ini juga berdampak pada yang lain, contoh pada premenstrual syndrome. Kenapa ini menjadi patokan? Dengan tingginya rasio lingkar pinggang pinggul atau di atas 0,85 berarti deposit lemak yang ada bagian ini tinggi. Dan inilah yang kemudian disinyalir juga menjadi penyebab tingginya hormon androgen yang kemudian memberikan feedback positif untuk tingginya hormon estrogen. Yang kalau kita runut seperti tadi, kalau estrogennya tinggi terus maka tidak akan terjadi LH. Kalau LH tidak terjadi, maka ovulasi tidak terjadi. Kalau ovulasi tidak terjadi, maka seseorang pun tidak akan bisa mengalami ovulasi. Oke, yang berikutnya, cegah stres, hindari stres. Bisa tidak seseorang menghindari stres? Oh, sulit, Bu. Oke, kalau orang sukar menghindari stres, maka langkah yang paling bijak adalah coping stres. Saya tidak bisa hindari, Bu, besok ujian, stres, apalagi ujiannya pakai online, di mana jaringan di tempat saya kadang ada, kadang timbul, dan ujian ada timernya, Bu. Maka yang paling penting adalah coping stres. Jadi bagaimana caranya biar ujian dengan jaringan yang lemot tadi tidak menyita pikiran kita, sehingga stres itu bisa di manajemen yang baik. Contoh lagi, Bu, saya stres sekarang. Stresnya karena apa? Diputus pacar. Kenapa? Karena pacar ke rumah tidak boleh sama orang tua saya karena harus physical distancing. Tentunya mahasiswa stres. Bisa tidak dihindari? Tidak bisa. Maka langkah yang
bijak adalah lakukan manajemen stres, berikan komunikasi yang baik pada pacarnya dan pada orang tua, sehingga kalau stres tidak mungkin dihindarkan, maka yang harus dilakukan adalah manajemen stres yang baik. Sehingga betul-betul coping tubuh ini kalau situasi hipofisi hipotalamus dalam kondisi tertekan oleh stres, maka metabolisme tubuh ini menjadi kacau. Yang awalnya hormonnya baik-baik saja, karena stres, maka akan terjadi penekanan hormon progesteron. Kalau hormon progesteronnya turun, maka estrogen yang ada selain meningkat. Karena apa? Ternyata olahraga sudah dilakukan, IMT sudah baik, RLBP sudah baik, ternyata stresnya yang tidak baik. Maka adanya kombinasi dari lifestyle tadi harus betul-betul dilakukan dan di-manage dengan baik. Nah, kalau melihat ini stresnya hilang. Itu ya, ini siapa? Ya, ini adalah metode cara menghilangkan stres meskipun dalam sesaat. Ini adalah salah satu tokoh yang ada dalam zaman kekinian. Apakah ini Rano Karno atau ini Deddy Dukun atau ini Roy Martin? Nah, yang bisa menjawab adalah anak-anak muda zaman sekarang, yang tentunya bukan generasi saya. Apalagi generasinya Bu Kesi, apalagi generasinya Bu Astuti. Tentu bukan ya, Bu. Nah, ini adalah generasi anak-anak sekarang. Baik. Setelah saya jelaskan, Bu Lastri jelaskan. Ternyata saya masih bingung, Bu. Jadi apa yang harus saya lakukan pertama kali? Buka lagi slide-nya tadi. Masih bingung, Bu. Buka lagi jurnalnya. Masih bingung, Bu. Pahami dulu. Masih bingung, Bu. Kalau masih bingung juga, hubungi bidan. Karena profesi bidan dibutuhkan oleh dunia sekarang dan selamanya. Baik, Ibu-Ibu, dosen, para peserta webinar, demikian yang bisa saya sampaikan. Harapan saya akan ada sesi tanya jawab yang bisa kita saling memberikan pendapat. Mudah-mudahan Ibu-Ibu peserta webinar semua menjadi memahami sehingga kita bisa melakukan deteksi dini PCOS dan bisa kita lakukan pencegahan PCOS secara dini. Demikian saya aturkan, saya tutup. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi Pratami atas materinya yang sangat menarik. Dan sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali untuk audiens yang belum mengisi absensi, segera mengisi absensi di link yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui live chat Zoom maupun YouTube. Dan apabila ada pertanyaan, segera dikirimkan. Dan untuk mengisi waktu sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya tergelitik ingin bertanya kepada narasumber. Saya ingin bertanya untuk yang pertama, untuk Bu Sulastri ya Bu. Menurut pengalaman Bu Sulastri bekerja di RSUD Dr. Sutomo, apakah banyak menjumpai pasien dengan PCOS dan rata-rata usia itu berapa ya, Bu? Untuk Bu Sulastri mungkin bisa menjawab pertanyaan yang menggelitik saya. Iya. Terima kasih Mbak Nelly. Tentunya di kami juga banyak kami menemui tentang PCOS. Jadi PCOS yang kami temui di rumah sakit tentunya bukan PCOS pada remaja saja, akan tetapi PCOS yang pada wanita usia subur itu juga bisa terjadi. Misalkan apakah wanita yang sudah mempunyai anak itu juga bisa terjadi PCOS? Ternyata juga bisa. Karena pengaruh apa? Pengaruhnya adalah yang pertama ya jelas karena berat badan yang meningkat, kegemukan, akhirnya hormon insulinnya itu tidak seimbang meskipun dia sebelumnya tidak terjadi PCOS. Jadi setelah dia setelah mempunyai anak, selama dia masih usia subur, dia juga bisa mengalami PCOS. Jadi tidak hanya remaja saja. Itu Mbak Nanti. Gitu, berarti semua usia bisa kemungkinan untuk
menderita PCOS ya Bu ya. Baik, semua untuk usia, terutama adalah masa usia yang subur. Iya Bu, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ibu Evi Pratami. Begini Bu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, disiplinku juga bagian dari hidup sehat. Bagaimana dengan kami mahasiswa yang kos Bu, terkadang untuk menerapkan hidup sehat sedikit susah. Lebih sering kita memilih yang praktis seperti mie goreng atau junk food. Apakah Ibu Evi Pratami memiliki saran untuk kami mahasiswa? Persilakan Ibu Evi Pratami. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau kita lihat iklan Indomie, anak kos itu identik dengan Indomie. Kalau lepas kosnya, lepas Indominya. Jadi stok Indomie itu menjadi harga mati di kos. Selain dia tidak sehat, kalau kita kos itu lumayan itu saving budgetnya. Coba kalau kita beli nasi, satu bungkus berapa? 15.000 ya? 13 hingga 15.000. Tapi kalau kita beli Indomie itu bisa jadi 3 kali makan kan gitu ya? Ya lumayan itu. Baik, mahasiswa dan peserta webinar. Jadi memang dalam menerapkan hidup sehat ini kita mindset di awal itu sudah harus kuat dulu. Jadi dia harus ditumbuhkan ke dalam pola pikir kita yang itu nanti harus diterjemahkan ke dalam gaya hidup. Contoh, saya hidup sekarang untuk masa datang, untuk generasi saya selanjutnya. Sehingga apa yang saya makan sekarang, maka saya akan menerima dampak besok, lusa, generasi berikutnya, yang saya lahirkan hingga ke berikutnya. Kalau kita mempertimbangkan itu, maka kita akan selalu manage dari apa yang akan kita konsumsi perharinya. Jadi contoh, kalau kita sudah tahu bahwa mie itu tidak sehat, ya dirubah. Berarti sekarang saya harus masak. Kalau harus masak, berarti saya harus prepare ini. Kalau saya malas, maka besok saya akan menjadi begini. Kalau besok saya akan menjadi begini, maka berikutnya saat menikah saya akan terjadi begini. Kalau sudah menikah terjadi begini, kalaupun saya punya anak saya akan begini. Nah, mindset itu yang harus kuat dulu di para mahasiswa. Sehingga tidak hanya sekedar asal kenyang dalam makan, asal puas dalam hari ini, dan hanya memikirkan diri sendiri. Karena kita hidup ini untuk masa yang akan datang. Gitu nggih, Mbak Nelly. Nggih, Bu. Alhamdulillah, berarti kita harus mengubah mindset kita sebagai mahasiswa untuk kedepannya ya, Bu ya. Baik, ya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saat ini sesi tanya jawab akan dibagi menjadi 2 ya Bu. Dan setiap sesi memiliki 3 pertanyaan. Sesi pertama bersama narasumber yang pertama dan sesi kedua dengan narasumber yang kedua. Dan saat ini kita tiba pada sesi tanya jawab pertama dengan narasumber kita Ibu Sulastri, Sarjana Terapan Kebidanan. Yang pertanyaan pertama adalah dari Fatun Nurul Khairat. Pertanyaannya, apakah penanda utama PCOS adalah menstruasi yang tidak teratur atau tidak menstruasi sama sekali? Untuk Ibu Sulastri, saya persilakan untuk menjawab. Mbak Nali mohon diulangi, habis terputus sebentar nih tadi. Oh, iya Bu, baik. Pertanyaan pertama dari Fatun Nurul Khairat, pertanyaannya, apakah penanda utama PCOS adalah menstruasi yang tidak teratur atau menstruasi yang tidak sama sekali? Seperti itu Bu pertanyaannya. Terima kasih saya sampaikan untuk Mbak Fatun Nurul Khairat atas pertanyaannya. Apakah penanda utama PCOS adalah menstruasi yang tidak teratur atau tidak menstruasi sama sekali?
Jadi kalau kita melihat tanda-tanda PCOS, salah satunya adalah menstruasi tidak teratur atau tidak menstruasi sama sekali. Akan tetapi itu juga diikuti dengan tanda-tanda fisik yang muncul. Apakah tanda-tanda fisik itu yang termasuk dia jerawat muncul, kemudian ada alopecia atau tidak, kemudian dia termasuk berkumis, rambut muncul atau tidak. Itu juga sebagai tanda-tanda yang muncul juga. Kalau kita hanya melihat apakah pasien itu tidak haid atau menstruasinya tidak teratur ya, yang saya utamakan yang misalkan tidak haid. Kalau pasien tidak haid tetapi tidak diikuti dengan tanda-tanda fisik dari PCOS, maka kita juga kemungkinan ada penyakit lain. Buat penyakit sih, cuman kita harus mengikuti pemeriksaan lebih lanjut. Karena pernah kita ikuti bahwa anak sampai usia 15 tahun atau sampai 18 tahun, dia tidak pernah haid sama sekali. Akan tetapi dia tidak muncul tanda-tanda di fisik yang seperti tumbuh kumis, jerawat, atau kebutaan, itu dia tidak muncul. Ternyata apa yang terjadi pada perempuan itu? Dia ternyata pernah disebutkan oleh Bu Farida di sesi pertama, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dia itu menderita wanita yang tidak mempunyai lubang vagina, sehingga dia tidak haid. Jadi harus diikuti dengan tanda-tanda yang lainnya, bukan hanya tidak haid saja. Itu Mbak Nali. Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari Nur Jamilul Malatifa. Pertanyaannya, bagaimana cara pengobatan PCOS baik dari segi fisik dan psikologis? Untuk Ibu Sulastri, dipersilakan. Terima kasih untuk Mbak Nur Jamilul Malatifa atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara mengobati PCOS baik dari segi fisik atau psikologisnya? Kalau kita melihat bahwa tanda-tanda PCOS adalah tanda-tanda kelaki-lakian yang muncul, otomatis memang dari perempuan yang menderita PCOS dia akan terganggu psikologisnya. Jadi untuk tanda-tanda itu kita bisa misalkan yang utama adalah kita harus menurunkan kadar androgennya dulu. Jadi kita periksa ke dokter bagaimana cara supaya androgen kita itu bisa turun sehingga pada perempuan itu bisa normal kembali hormon estrogen dan progesteronnya sehingga bisa terjadi ovulasi. Kemudian untuk tanda-tanda fisik yang muncul seperti laki-laki, mungkin kalau misalkan jerawat, ya kita bisa mengobati jerawatnya. Kalau misalkan di rambut, kumis, atau rambut yang ada di ini, itu bisa diobati dengan krim yang perontok rambut, atau misalkan rambut kita potong. Tapi kalau rambut dipotong, itu sebenarnya tidak dianjurkan. Karena apa? Biasanya kalau rambut bulu-bulu itu dipotong, maka dia akan tumbuh lagi lebih lebat. Itu Mbak Nelly. Terima kasih Bu Sulastri atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan yang terakhir untuk Ibu Sulastri. Iya Mbak Nelly. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Silva Iriani. Pertanyaannya, jika PCOS tidak bisa ditangani dan mengalami infertilisasi untuk program hamil, seberapa efektif untuk program dengan IVF ya? Iya, IVF. Terima kasih Mbak Nelly. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Silva Iriani. Suara saya bisa didengar, Mbak? Bisa, Bu. Oh iya. Jadi saya terima kasih untuk Mbak Silva Iriani, pertanyaan yang sangat bagus. Jika PCOS tidak bisa ditangani dan mengalami infertilitas untuk program hamil, seberapa efektif untuk program dengan IVF?
program IVF ini kita ketahui bahwa ini adalah program bayi tabung ya. Jadi kita ketahui bahwa bayi tabung itu terjadi jika ovum dari perempuan dan sperma dari laki-laki itu kita kembangkan, kita lakukan pembuahan di luar, baru setelah dia terjadi pembuahan kita masukkan ke rahimnya perempuan. Akan tetapi penderita PCOS ini dia kan tidak mengalami ovulasi. Kalau perempuan itu tidak mengalami ovulasi, otomatis tidak ada ovum yang bisa dibuahi. Jadi ya perempuan ini harus diobati dulu supaya terjadi ovulasi. Kalau perempuan yang menderita PCOS ini, dia bisa melewati misalkan kadar androgennya bisa turun, kemudian sampai dia bisa sembuh atau ovumnya bagus, ya dia tanpa IVF dia akan bagus, bisa hamil. Akan tetapi juga ditunjang dari spermanya laki-laki itu tidak ada masalah. Itu Mbak. Baik Bu, terima kasih jawabannya sangat luar biasa. Semoga teman-teman bisa puas dengan jawaban dari Ibu Sulastri. Baik, mari kita berlanjut ke sesi tanya jawab kedua bersama Ibu Evi Pratami, SSD MKEP. Dengan pertanyaan yang pertama dari Amelia Dwi Wulandari dengan pertanyaan, apakah banyak pikiran dapat menyebabkan PCOS? Karena banyak pikiran dapat menyebabkan tidak menstruasi. Untuk Ibu Evi Pratami, saya persilakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Amelia Dwi Wulandari sangat aplikatif ya. Jadi kalau kita tidak menstruasi, apakah dapat menyebabkan PCOS? Apakah banyak pikiran dapat menyebabkan PCOS? Apakah banyak pikiran dapat menyebabkan tidak menstruasi? Kita kembali lagi bahwa menstruasi itu adalah HPO sistem. Ada kerjasama sistem antara hipotalamus, pituitari, dan ovarium, di mana hipotalamus hipofisis itu akan sangat dipengaruhi oleh stres. Pada kondisi-kondisi tertentu yang harusnya estrogen itu naik normalnya, estrogen itu naik kemudian diikuti oleh penurunan progesteron, pun sebaliknya pada saat fase setelah ovulasi progesteron naik, estrogen turun, tetapi karena ada pikiran yang mendominasi, di mana pikiran ini luar biasa beratnya, maka akan kacau lah HPO sistem tersebut. Nah, bukan banyak pikiran menyebabkan PCOS, bukan. Tetapi banyak pikiran itu menyebabkan sistem HPO ini tidak jalan. Di mana kalau sistem HPO ini tidak jalan, maka tidak akan terjadi ovulasi. Kalau terus-menerus, maka pun akan terjadi oligomenore ataupun amenore. Nah, secara kebetulan ternyata PCOS ini menyebabkan pasien-pasiennya pun tidak ovulasi, gitu ya. Baik, terima kasih Bu Evi Pratami atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya, berikutnya dari Nimade Dwi Pebro Arianti. Pertanyaannya, apakah ada upaya agar siklus haid setiap bulan tetap teratur sehingga terhindar dari PCOS? Ada. Jadi upaya promotif yang bisa kita lakukan sedini mungkin. Jadi jauh-jauh hari kita lakukan agar kita tidak masuk ke dalam PCOS. Apa yang tadi lifestyle yang sudah saya sebutkan tadi. Upayakan dengan indeks massa tubuh kurang dari 25 harga mati itu, sehingga kita tidak boleh sampai ada deposit lemak. Sehingga kalau diukur indeks massa tubuhnya jangan sampai lebih dari 25 kapanpun. Apakah remaja, apakah setelah menikah, apakah setelah punya anak satu, apakah setelah anak dua, dan seterusnya. Jadi diupayakan satu, indeks massa tubuh tidak berlebih, apalagi obesitas. Yang kedua, pola makan dengan sepertiga maksimal karbo kita makan. Jadi jangan lebih, karena kalau lebih maka deposit lemaknya akan tinggi. Kembali lagi, deposit lemak tinggi menyebabkan dipecahnya lemak dalam bentuk hormon.
hormon androgen akan meningkat, estrogen akan meningkat, akhirnya tidak terjadi ovulasi. Kemudian yang ketiga adanya exercise yang secara teratur kita lakukan kapanpun gitu ya. Saya kira sekarang pandemi akan memberikan banyak waktu untuk kita bisa merubah pola hidup kita akan jauh lebih sehat. Dan yang keempat adalah hindarkan stres yang seperti saya sebutkan tadi. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi mumpung misalnya sekarang kita masih muda, misalnya belum menikah, lakukan itu sehingga pada saat kita sudah menikah betul-betul yang namanya ovum kita dalam kondisi yang ready untuk nanti apabila kita menikah dan terjadi ovulasi untuk menerima proses pembuahan yang baik. Demikian dari Nimade. Terima kasih untuk Ibu Evi atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan terakhir. Pantangan makanan atau minuman bagi penderita PCOS agar dapat membantu menstabilkan hormon. Ya. Untuk Ibu Evi Pratami dipersilakan. Oke, pertanyaan dari Idras Nabila. Apakah ada pantangan makanan minuman bagi penderita PCOS agar dapat membantu menstabilkan hormon? Prinsipnya dia harus rendah lemak dan rendah karbo. Jadi apapun makanan dan minuman kalau dia rendah lemak, rendah karbo, dia tidak akan memicu tingginya hormon androgen maupun hormon estrogen. Contoh pada makanan adalah tingginya karbo seperti terlalu banyak nasi, terlalu banyak level nasi. Ada nasi terlalu banyak, kentang terlalu banyak, ubi terlalu banyak. Itu akan menyebabkan tingginya hormon androgen. Kalau minuman yang tinggi juga, tinggi glukosa, itu kan dipecah dalam bentuk sama, dalam bentuk kalori maupun lemak. Contohnya dalam minuman beralkohol atau minuman bersoda. Kenapa minuman bersoda itu akan memberikan kontribusi pada PCOS? Kan minuman bersoda itu dibuat dengan kadar gula yang sangat tinggi. Nah, gulanya itu loh yang disinyalir sebagai cikal bakal nantinya kalau tidak dipecah dalam bentuk seluruhnya dalam bentuk energi atau kalori, maka sebagian akan disimpan dalam bentuk hormon. Begitu, Mbak Idras Nabila. Baik, terima kasih untuk Ibu Evi Pratami. Ini menjadi tanda berakhirnya sharing online Puan Berbisik dari sebuah alhamdulillahirrabbilalamin. Ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari para narasumber ya. Dengan Ibu Sulastri kita dapat mengenali apa itu PCOS, dan dengan Ibu Evi Pratami kita menjadi mengerti preventif untuk mencegah PCOS. Lalu kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para narasumber karena sudah membagikan materi yang sangat luar biasa. Semoga menjadi manfaat untuk kita dan menjawab kegelisahan teman-teman semua. Terima kasih untuk Ibu Kajur, Ibu Kaprodi, Ibu narasumber, Ibu Koorgemahasiswaan, serta seluruh teman-teman panitia dan peserta yang berkenan hadir hingga akhir acara. Sebelum kita tutup acara siang ini, saya perlu sampaikan beberapa informasi yang penting. Yang pertama, audiens dimohon untuk segera mengisi form evaluasi yang sudah disediakan di link Zoom chat maupun live chat YouTube, sebab sertifikat akan dibagikan kepada peserta yang melakukan registrasi, mengisi form daftar hadir, mengisi form evaluasi, dan hadir saat acara, baik melalui Zoom maupun YouTube. Dan yang kedua, e-sertifikat akan dikirim secara otomatis apabila terjadi kesalahan penulisan nama, gelar, atau yang lainnya. Kami tidak bisa merubah, sehingga dimohon untuk mengecek kembali. Yang ketiga, e-sertifikat akan dikirim bertahap 100 orang per hari. Untuk itu, dimohon bersabar dalam menunggu. Dan informasi yang terakhir adalah kabar gembira dari Hima Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya, yakni akan diadakan webinar nasional bersertifikat 2 SKPID. Untuk informasi lebih lengkap seperti materi, pemateri, dan pelaksanaan, bisa dilihat dan terus dipantau di Instagram @hima_d4kebidanan. Sekian beberapa informasi penting yang telah disampaikan. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin.
Dan orang bijak berkata, ilmu adalah ilmu ketika bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita saat ini dan di masa depan. Saya sebagai moderator memohon maaf setulus-tulusnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk Ibu Kajur, Ibu Kaprodi, Ibu Koor Kemahasiswaan, Ibu narasumber, dan seluruh panitia untuk menyalakan kamera karena akan dilakukan seksi foto bersama. Silakan